Selamat pagi, hari ini hari Minggu ya. Tanggal 25 kalau nggak salah ya hari ini ya. Hari Minggu jadi ini bolam yang mau kita review ya. Sebelum kita kirim nanti kita kalibrasi dulu. Mestinya hari ini adalah San Mori ke Citorek ya. Saya diajakin oleh grup motor anak Moge, tapi karena banyak orderan yang masuk, mau nggak mau saya pending gitu ya, saya pending, jadi kita lebih concern ke utamakan ke customer ya, karena perlu kalibrasi, perlu setting ya. Mobilnya bermacam-macam, kebanyakan dari Toyota ya, Toyota, Honda ya, Avanza, Innova. Ada juga mobil Proton ya, Proton Exora. Proton Exora sebenarnya 11-12 dengan Innova. Reflektornya persis dengan Innova, dia punya cut off-nya. Saya sudah memasang beberapa kali untuk Exora ya. Proton Exora, jadi mobil Malaysia ya, Kuala Lumpur ya. Hebat ya, Malaysia bisa punya mobil nasional, Indonesia belum punya ya. Kita doakan saja Indonesia punya mobil nasional ya. Oke, kita review satu persatu ya. Ini untuk Exora dulu deh ya. Ini untuk saya nggak sebutin namanya deh, tidak enak ya nanti. Jadi saya rekomendasi tipe ini. Sebelumnya kalau nggak salah Bapak mau beli yang tipe apa ya? Tipe yang belum dual Cooper. Saya rekomendasi tipe ini karena saya sudah masang beberapa kali untuk Exora tipe ini ya. Yang punya mobilnya sih puas, tapi kepuasan tiap-tiap orang adalah berbeda. Saya juga nggak bisa terlalu banyak bicara karena ya tiap-tiap orang kan berbeda ya. Tapi intinya adalah kita rekomendasikan ya, cut off-nya bisa adjustable ya, memenuhi syarat bolam bagus. Jadi selalu saya ulang ya. Ini untuk Exora kita akan pilah-pilah dulu deh. Jadi yang H4 ke Kri ya. Karena ini bermacam-macam nih, ada untuk Avanza Veloz, Avanza biasa ya, bolamnya GL3. Ini untuk Avanza juga ya. Jadi H4 versi Kri kita akan bagi dia punya reviewnya ya. Jadi sebenarnya orderan ini masuk lebih banyak ya, tapi karena belum masuk di Bukalapak atau di Tokopedia atau di Shopee ya kita belum bisa siapkan. Kedua, banyak yang mau transfer ya, tapi belum saya terima, jadi saya tidak siapkan. Buat Anda yang mau order, buat Anda yang mau mudik, jangan nanti mepet-mepet order, nanti takutnya pengiriman crowded, macet ya, segala macam. Jadi segeralah. Memang mudik dilarang ya, tapi saya juga nggak tahu tahun ini apa mungkin Anda bisa nyelip sana nyelip sini ya, saya juga nggak ngerti. Tapi Anda beli lampu ini bukan hanya untuk mudik sebenarnya ya. Mungkin Anda mau mudik jalan tengah malam supaya tidak dicegat, ya saya nggak ngerti juga bagaimana. Tapi intinya lampu ini nggak dipakai untuk mudik pun, Anda untuk jalan sehari-hari ya, recommended ya, seperti itu. Jadi ini untuk Proton Exora ya. Proton Exora ini sama seperti Innova. Innova itu bukaan lampunya, patternnya hampir sama dengan Exora ya. Satu syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede ya. Selalu saya bilang watt dan luxnya harus gede. Maksudnya gede di sini adalah bukannya dia harus segede halogen. Pakai LED itu lebih hemat listrik, itu betul ya, itu betul. Cuman maksudnya adalah watt dan luxnya harus gede itu dalam arti banyak yang menulis wattnya segede-gedenya, tapi kenyataannya diukur di bohlamnya tidak sampai ya. Banyak loh yang seperti itu jual ya, ditulis segede-gedenya wattnya tapi prakteknya tidak sampai ya. Banyak yang jual ya, di kardusnya ditulis segede-gedenya, tapi kenyataannya tidak sampai. Lumennya ditulis segede-gedenya ya, wattnya juga ditulis segede-gedenya. Sebenarnya apa sih tujuan mereka menulis wattnya segede-gedenya? Supaya Anda beli, intinya itu ya. Tapi kita di sini adalah mau menyajikan yang jujur, yang real ya. Di sini ada namanya wattmeter ya. Jadi kita ukur berdasarkan wattmeter, bukan berdasarkan
tulisan di kardus. Karena kardus Anda mau tulis berapapun bisa. Jujur terus terang, kardus saya kardus abal-abal, bukan kardus bagus, bukan kardus yang mewah, ya, hanya kardus plain, ya, polos. Anda beli, Anda akan mendapatkan kardus polos ini, bukan kardus yang ada mereknya, ya. Jadi Anda percaya dengan review saya yang apa saya sajikan di YouTube. 30 watt real bohlam ini, ya. 30 watt real 3100 lux. Ya, 30 watt real 3100 lux. Bohlam ini H4, ya. Khusus H4 bisa jauh, bisa dekat. Ya, H4 itu bisa jauh, dekat. Jadi bohlam ini real 30 watt untuk lampu dekat, 30 watt untuk lampu jauh, bukan 60 watt. Kadang-kadang si pedagang suka gimmick. Gimmick itu istilahnya bermain kata-kata lah, ya. Iya Pak, ini bohlam 60 watt. Kenapa? Kan low-nya 30 watt, high-nya 30 watt. Bukan begitu menghitungnya, ya. 30 watt low beam, 30 watt high beam. Jadi bohlam ini realnya berapa? 30 watt, ya. Karena kenapa? Karena dia nyalanya bergantian. Low beam 30, high beam 30. Terbaca kok di alat ukur 30, low beamnya 30, high beamnya 30. Misalnya kalau terbaca di alat ukur 30 wattnya low beam, high beamnya 40 watt, ya Anda boleh bilang 30 per 40 watt. Sama seperti bohlam halogen. Kenapa halogen H4 ditulis 55 per 60? Karena low beamnya 55 watt, high beamnya 60 watt. Bohlam ini sebenarnya adalah wattnya berapa? 30 per 30, ya. Tuh, ya, 30 per 30 real, ya. Bohlam ini real, bukan bohong-bohong, bukan tipu menipu, ya. Ya, common ground, common positif bisa. Jadi bohlam ini real 30 watt, ya. Syarat kedua dari bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede, nggak boleh ngedrop, ya. Watt dan luxnya harus gede, dia harus stabil, tidak boleh ngedrop. Kenapa saya membuat syarat kedua? Karena gini, banyak LED yang mengikuti saya menguji coba di meja, diukur wattnya, ya, gede memang. Ini kan hanya sebentar, ya. Dan diuji coba di atas meja. Ruangan di atas meja ini suhu temperaturnya paling 31 derajat, 30 derajat. Anda kalau nyoba di ruangan mesin itu bukan 30 derajat. Setidaknya pasti 80, 90 derajat atau 70 derajat di dalam ruangan mesin. Apalagi kondisi macet. Dan mobil Anda cc-nya gede. Mobil Anda diesel. Pasti panasnya lebih ekstrim. Terus Anda pakai knalpot racing. Udah pakai knalpot racing, tidak dimodif komponen lain. Misalnya adalah supply bahan bakarnya jadi kering, ya. Jadi pembakarannya kering, len apa rich ya, kering, mesin jadi lebih panas. Nah, itu yang mengganggu sebenarnya. Jadi LED itu di mobil itu bekerja di suhu 80-90, bukan di suhu 31 derajat. Jika Anda ngetes di meja 5 menit saja sudah ngedrop, bagaimana Anda nyalakan di mobil? Ya. Kalau Anda coba di meja saja sudah ngedrop, bagaimana Anda coba di mobil? Itu intinya. Ya. Jadi, kenapa sih LED bisa ngedrop? Satu, karena panas. Panas itu merugikan di lampu, ya. Kedua, memang drivernya dibuat seperti itu karena untuk mengelabui Anda, ya. Namanya barang buatan Cungko seperti itu, tidak ada yang real, ya. Tidak ada yang real. Anda mau beli apapun, ya, buatan Cungko itu Anda perlu diragukan karena spesifikasi biasanya dilebihkan, spesifikasi nyatanya tidak sesuai. Contohnya Anda mau beli apa? Beli genset buatan Cungko, bilangnya 5000 watt. Coba Anda bebankan itu dengan 5000 watt lampu, bener-bener 5000 watt. Kuat nggak itu genset? Nggak kuat, bro, ya. Jadi kita harus uji beban, uji stress test namanya. LED ini udah saya uji stress test, ya. Makanya saya berani bilang bohlam ini tidak ngedrop, stabil. Oke. Syarat ketiga, ya, bohlam itu harus bisa adjustable.
Apa sih adjustable? Bohlam adjustable itu bohlam yang bisa disetting, ya, bisa disetting, bisa diputar. Ada yang jual bohlam tidak bisa disetting, sebenarnya itu merugikan Anda. Bukan merugikan si penjual, tapi merugikan Anda sebagai pembeli. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Bener nggak? Anda mengkonversi dari halogen ke LED, mobil Anda halogen. Anda pasangin LED, tentu harus dia bisa disetel, bisa di-adjust. Kenapa? Untuk mengatur fokusnya, untuk mengatur dia punya cut off, ya. Jadi makanya kenapa Anda harus beli LED yang bisa di-adjust. Jika Anda beli LED tidak bisa di-adjust, ya tentu yang rugi Anda sebagai pemakai, bukan si penjual. Penjual mah udah terima duit mah enak, ya, seperti itu. Jadi kenapa kita perlu bisa di-adjust? Kita meng-adjust ini ada tujuannya, ya, untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, ya. Kalau yang fix fokus, ya udah dipasang begitu aja, Anda nggak bisa putar. Kalau ini kan Anda bisa setting di arah jam 11, 11.30, 11.45, jam 12, ya, bisa di-adjust. Pokoknya intinya di-adjust lebih bagus dibandingkan tidak. Anda mau membantah apapun, pokoknya yang bisa dikalibrasi atau bisa disetting lebih bagus dibandingkan yang tidak bisa disetting. Ya, makanya kenapa saya membuat syarat ketiga, bohlam itu harus bisa adjustable. Khusus H4. H4 ini bohlam khusus yang mempunyai dua buah fokus, bisa lampu dekat, lampu jauh, ya. Nah, bohlam lampu dekat, lampu jauh ini, ya, mempunyai dua fokus untuk low beam, fokus untuk high beam, karena chipnya ada dua. Kalau low beam bagian depan yang nyala, bagian belakang adalah untuk high beam. Nah, bohlam untuk low beam ini ada payungnya. Nah, payungnya ini juga kita sebelum dikirim kita bisa kalibrasi. Kita bisa memapas ini, ya, memapas ini. Kita buka lagi, lebih turun lagi. Kenapa? Supaya outputnya lebih keluar lagi. Sebenarnya fungsi dari payung ini adalah apa? Membatasi cahaya. Cahaya itu dibatasi oleh dia supaya membentuk cut off. Tapi kalau menurut saya pabrikan itu terlalu menutupi. Jadi kita lebih buka lagi supaya output cahayanya itu lebih keluar lagi, ya, seperti itu. Jadi nanti akan kita kalibrasi, kita akan buang ininya sedikit. Saya nggak selalu buang sebelah kiri atau buang sebelah kanan, karena macam-macam, tiap-tiap reflektor macam-macam. Nanti kita akan ukur berapa derajat bukaan ininya, ya. Makanya kenapa setelah Anda beli LED biasanya saya minta foto depan mobilnya. Pak, fotoin mobil depan mobilnya. Jangan kasih saya tahunnya aja, misalnya Avanza tahun 2017. Karena kadang-kadang suka tersamar 2017, 2016. Mendingan fotoin depan mobilnya. Saya akan melihat ininya nih. Kebanyakan semua mobil seperti Avanza, Innova yang mobil-mobil sejuta umat, Mobilio lah, Brio lah, Expander lah, pokoknya mobil-mobil yang sejuta umat saya sudah tahu bukaan ininya berapa. Nah, akan kita buang berapa, gitu ya. Karena tiap reflektor H4 itu mempunyai garis ini. Mau mobil apapun, ya, mau mobil apapun pasti ada bukaan ini. Bukaan ini itu ada hubungan dengan cut off, ya, intinya itu. Kalau Anda mau detail tentang itu, Anda bisa lihat di video saya YouTube-nya tentang teknis, spesifikasi teknis, ya. Ini adalah hanya untuk mereview secara cepat saja. Jadi akan kita kalibrasi, ya. Nah, barang sampai Anda tinggal pasang, Anda hanya perlu setting sampai mentok, itu dulu aja. Jika Anda ada keluhan, baru nanti kita akan membahas soal settingan, Pak, agak putar maju, agak putar mundur, ya, seperti itu. Jadi yang Anda perlu lakukan hanya memutar. Urusan maju mundur, setting ini adalah saya yang ngurus, ya. Kenapa? Karena bohlam ini mempunyai dua buah fokus lampu dekat, lampu jauh. Jika Anda bermain di sini, nanti dekatnya bagus, jauhnya nggak bagus. Jadi kita mencari yang titik tengah. Jadi untuk maju mundur ini mendingan saya saja yang setting, ya. Barang sampai Anda hanya perlu setting putar, intinya itu, ya. Oke, syarat keempat bohlam bagus adalah harus bisa diservis. Diservis ini dalam arti chipnya kalau rusak bisa diganti, ya. Chipnya kalau rusak bisa diganti atau bisa di replace, ya, seperti itu. Selama stok chipnya ada, karena ya dari pabrikan selalu ngomong chipnya ini udah mulai langka, ya. Nah, kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap, ya. Makin gelap makin jelek, makin kecil makin bagus. Intinya seperti itu. Nah, ini bayangan gelap, ya. Tidak boleh terlalu gelap
ya, ini kan samar-samar gelapnya, tidak boleh terlalu gelap, tidak boleh terlalu lebar ya. Anda kalau menemukan bohlam yang bayangan gelapnya lebih kecil dan tidak gelap, itu lebih bagus ya. Keuntungan dari bohlam ini justru dibantu karena chipnya ada lensa, jadi bayangan gelapnya bisa tercover, tidak terlalu gelap. Intinya itu aja, karena ini nongol. Tetapi kalau chip-chipnya CSP memang mendem. Saya ngomong apa adanya, to the point. Ini LED terbantu gara-gara ada chipnya, ada lensa. Kalau chipnya tidak ada lensa, sama juga dengan bayangan gelapnya kecil. Jadi terbantu gara-gara ada lensa. Saya pernah memapas ini lensanya. Hasil outputnya agak kurang bagus dibandingkan pakai lensa ya. Makanya kenapa keunggulan chip ini dia ada lensa. Karena lensa itu membantu pembiasan. Intinya itu aja ya. Syarat keenam adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing. Storing ini tidak mengganggu radio mobil Anda. Anda ada pakai LED tapi radio mobil Anda terganggu. Contohnya apa? Philips Ultinon Essential G2, Pro 7, P730. Semua keluarga dari Pro 7 storing terhadap radio. Itu hal yang mudah. Ya, hal yang tidak mudah adalah mengganggu sistem kerja komponen elektronik mobil Anda. Contohnya, pas pada saat lampu nyala Anda injak gas kok mobil saya lemot. Ya, seperti itu adalah storing ya, mengganggu sensor-sensor di mobil Anda karena mobil zaman sekarang full sensor ya. Full sensor. Injekan gas bukan berupa pakai kabel tali gas tapi menggunakan servo, menggunakan potensio servo. Jadi semua digerakkan menggunakan ECU, tegangan 0,5 volt, 0,3 volt segala macam, servonya bergerak. Pada saat lampu nyala karena filternya kotor mengganggu kerjanya elektronik mobil Anda. Jadi Anda mesti gas dalam, terus bisa juga kemungkinan transmisi Anda kalau matic nggak bisa ngoper. Nah itu Anda perlu perhatikan ya. Jadi diem terus di 3 nggak bisa ngoper, ke 4 mungkin kalau yang otomatis biasanya kan taruh di D. Makanya itu ada hubungan bohlam tidak boleh storing. Bohlam storing intinya merugikan Anda. Bohlam tidak storing ya tentu Anda lebih bagus gitu ya. Ketujuh adalah soal pendinginan. Selalu saya ulang-ulang ya, LED itu musuhnya panas. Panas itu ngedrop, panas itu mengurangi umur pakai. Panas itu merusak. Nah, bohlam ini kalau Anda mau masang dulu ininya. Pasang dulu ininya, terus klipin, pasang karet. Jadi karet itu ininya nih duduk di ininya bohlam. Pasang dulu, sudah bagus, sudah masuk ya. Terakhir adalah baru bohlamnya masuk. Puter, dorong sampai mentok jam 11. Tidak harus jam 11, selalu saya ngomong nanti ada yang 11-12 Anda bukan beli LED ini terus Anda patokan ke jam 11 juga nggak benar. Karena ini ada hubungan dengan bukaan ini. Bukaan ini kita bikin sehorizontal mungkin supaya cut off-nya ya horizontal, intinya seperti itu ya. Oke. Karet sudah masuk, sudah naik. Nah, Anda lihat, Anda ini masih ada heatsink ya, masih ada heatsink. Ya, masih ada heatsink. Heatsink ini makin tinggi makin bagus. Makin tinggi makin bagus, makin lebar diameternya makin bagus, kipas makin gede makin bagus. Karena kenapa? LED ini butuh pendinginan. Ya. Suhu di ruangan mesin Anda adalah 80 derajat, 90 derajat. Jadi angin yang ditiupkan ke sini adalah bakal angin panas, bukan angin dingin. Kecuali mungkin mobil Anda bergerak. Kalau mobil Anda bergerak, angin dari lingkungan sekitar kan akan masuk, jadi angin panas mesin akan pergi. Nah, itu kemungkinan bisa 30 derajat atau setidaknya 35 atau 40 derajat lah, ya. Karena kan tetap aja angin itu akan masuk dulu melalui radiator mobil Anda. Radiator mobil Anda kan 80 derajat, tapi kan setidaknya angin segar, ya. Ya. Kalau Anda macet, saran saya kalau Anda macet lama, mendingan lampu mobil dalam kondisi off. Kenapa? Karena ruangan mesin panas. Jadi kalau macet atau lampu merah sebaiknya lampu off, ya, lampu senja saja, ya. Nah, ini LED, ya. Ada kipas. Kipas harus berputar. Kipas harus berputar meniup angin ke sana. Ke sana ini dia harus keluar dari sirip. Ya, benar nggak? Kipas angin berputar, angin harus bertiup, dia harus keluar dari sirip. Bukan angin itu kipas angin berputar, bukan angin itu ditiupkan ke dalam, bukan. Itu sebenarnya merugikan. Jadi LED ini tidak ada hubungan udara dengan bagian yang di dalam headlamp dengan di
bagian ruangan mesin. Kalau LED yang ada lubangnya di sini, ada hubungan udara, itu sebenarnya berbahaya. Berbahaya satu, kenapa? Headlamp Anda akan masukkan debu. Kedua, kemasukan air, intinya itu. Nah, kalau ini tidak ada hubungan. Nah, tidak ada hubungan lebih bagus dibandingkan ada hubungan, intinya itu, ya. Ini kipas berputar, angin akan keluar di sini. Makanya saya bilang, heatsink ini makin gede makin bagus. Heatsink ini makin tinggi makin bagus. Supaya kenapa? Ini berputar, angin bisa keluar dari pinggir-pinggir. Ya. Nah, jika ini tidak ada heatsink, ini dipasang, kipas angin berputar, angin mau lari kemana? Mentok dong, buntu. Kenapa buntu? Ya, Anda lihat dong anatominya ini. Ini begini. Si lampu masuk di sini kan, buntu, nggak bisa tembus ini kan karet. Nah, kalau buntu begitu, ya, sama dengan kipas berputar, anginnya nggak bisa keluar, ya. Angin nggak bisa keluar dong, kan buntu, tertutup oleh karet karena tidak ada heatsink, tidak ada ininya pendek misalnya, tertutup. Jadi angin mau lari kemana? Mau nggak mau angin tendangan balik. Makanya kenapa Anda bilang pas udah saya pasang, kok pas saya pegang kipasnya kok anginnya kan ke belakang ya Pak, bukan ke depan. Nggak ada sebenarnya. Kebanyakan semua kipas itu niup ke depan, ya. Saking karena buntu, mau nggak mau ditiup ke dalam, dia balik anginnya. Jadi Anda akan berasa angin di belakang. Jadi sebenarnya itu memperberat kerja kipas angin. Ya, si kipas berputar mesti tiup ke situ buntu, ditendang balik. Jadi kipas anginnya kerjanya berat. Makanya kenapa banyak LED yang kipas anginnya rusak. Ya. Jadi kerja berat kipas anginnya. Makanya kenapa kipas anginnya rusak. Nah, kalau begitu Pak, beli yang tanpa kipas angin dong. Beli tanpa kipas angin juga bukan solusi. Kenapa? Karena LED yang tanpa kipas angin wattnya kecil, nggak gede. Ya. Anda beli yang dengan kipas angin tapi dengan heatsink yang gede. Itu aja intinya. Makin tinggi ini makin bagus, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, ya nggak masalah intinya, ya. Anda lebih baik beli yang dengan ada kipas angin tapi dengan heatsink yang agak besar supaya tidak tertutup oleh karet. Intinya itu, ya. Oke. Ini driverless, ya, driverless. Jadi Anda tinggal colok ke soket asli bawaan mobil, tidak perlu ikat-ikat. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik. Anda nggak perlu khawatir. Common ground, common positif bisa, ya. Ini common positif, kita balik. Common negatif dia harus bisa nyala juga, ya. Jadi ini drivernya dual channel, ya. Ya, dual channel high dan low bisa, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Pemasangan tinggal colok. Pak, bagaimana kalau saya sudah mempunyai kabel relay set di mobil? Saran saya copotin aja. Kenapa? Karena nggak ada guna dan tidak akan menambah terang, ya. Copotin aja bro, tidak guna, ya. Menuhin kepala aki bro, jelek, ya. Banyak-banyak kabel-kabel di mobil, siapa tahu itu dicopotin, masa mobil Anda jadi lebih ringan, jadi mobil Anda bisa lebih ngebut, ya, begitu. Enggak lah, bercanda. Jadi maksud saya adalah Anda udah ada kabel relay set, copotin aja bro, ya, copotin aja karena nggak berguna untuk LED, ya. Oke, reviewnya cukup ya untuk H4 Cree XHP 50.2 second generation 4 buah chip, sorotan samping 30 watt per 30 watt, ya. Abis ini akan kita kalibrasi untuk mobil apa, ya. Apa yang dikalibrasi nanti kita akan ukur ketinggian ininya bener nggak. Misalnya kalau tidak benar, kita akan berpatokan pada halogen. Ini tingginya berapa? Kalau tidak benar akan kita gerus satu ininya nih. Kita ceperin. Ya, karena namanya produk buatan massal itu ya Anda tahu sendiri lah. Anda nyetak ember pasti kan ada bagian sisa celah-celah gitu ya. Nah, itu kan kita gerinda, akan kita gerus. Nah, bagian payungnya juga nih akan kita buang sedikit. Enggak semua kita buang, ada yang kita buang kiri, ada yang kita buang kanan. Kenapa? Karena tergantung bukaan ini. Saya ngomong, tergantung bukaan ini. Tiap-tiap mobil bukaan ininya berbeda. Ada yang ininya terlalu rendah, ada yang ininya tinggi, ada yang ininya juga tinggi tapi ininya yang rendah. Makanya berbeda-beda, ya. Bukaan ini tiap-tiap mobil ini pasti ada tiap mobil garis ini, tapi garisnya berbeda-beda. Nah, contohnya ini reflektor ini rendah, ini agak tinggi, tapi ada juga yang rendah sama rendah. Seperti expander misalnya, beda dengan Avanza ininya, ya. Oke. Nah, itu juga ada hubungan dengan ini. Ini ada mobil di jam 11, ada mobil ini di jam 12, ada mobil ini di 11.30. Jadi berbeda-beda, ya. Anda perhatikan deh ininya, ya. Sebagai senternya berbeda-beda. Makanya
reflektor berbeda-beda ya. Saya ngomong begini, bohlam sebelum dikirim dikalibrasi ya, kita akan coba semaksimal mungkin ya. Memang tidak ada yang perfeksionis, saya ngomong apa adanya, tapi setidaknya ada cut off lebih bagus dibandingkan tidak ada cut off, bener nggak? Ya, saya juga tidak bisa memuaskan Anda 100%, setidaknya 90% saya berusaha semaksimal mungkin, intinya itu. Anda jika ingin yang cut off yang perfect memang halogen begini, karena reflektor Anda didesain buat halogen, bukan buat LED atau bukan buat HID, intinya itu ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin supaya hasilnya maksimal. Saya jual barang juga mau yang Anda pakai pasti bagus, bener nggak? Kalau dengar Anda bagus, ya tentu kan kita wah mantap ya hasilnya. Kita juga kan puas gitu ya. Oke, saya mengundang Anda sudah beli barang ini, kalau bisa Anda videokan hasil outputnya. Anda berikan saya testimoni, wah Pak, LED yang Bapak jual jelek. Bapak ngomong apa adanya di YouTube, di video tersebut. Nanti saya akan upload ke YouTube. Misalnya kalau merasa kurang terang, Pak, merasa kurang ini, Bapak videokan di YouTube. Ya, supaya nanti untuk pembeli-pembeli saya di kemudian harinya dia mempunyai masukan. Sebutkan merek mobilnya, tipenya apa, ya, supaya ada gambaran seperti itu. Dan saya juga bisa berpikir atau saya bisa mengolah bagaimana supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, intinya seperti itu. Saya juga hobi, terus terang saya juga jualan. Hobi sambil mencari duit. Ya, jangan bilang saya jual barang mahal karena ini barang disuplai oleh distributor. Sistem saya hanya berupa komisi, intinya itu. Ya, semua orang berdagang pasti mau mencari uang, ya, to the point. Ya, saya akan berikan terbaik, ya. Tiap-tiap mobil abis ini akan kita kalibrasi, makanya saya hari ini nggak berangkat San Mori ke Citorek hari ini karena saya harus mengerjakan ini. Karena kalau saya pergi San Mori, saya berangkatnya jam 4 tadi, anak-anak bangun jam 3, pulang capek, nanti ngerjainnya nggak bener. Saya mau yang perfeksionis orangnya, ya. Oke, ini untuk Avanza dan Exora, ya. Cri XHP 50 second generation. Oke, lanjut ya. Ini bohlam H4 GL3 untuk Avanza 05. Ini bohlam GL3 untuk Brio 2020 mata sipit, ya. Ini untuk Avanza 2010 GL3 juga. Jadi ini bohlam 3 warna ya. Bohlam 3 warna akan kita review berbarengan ya. Nanti habis ini sebelum kita kirim, sebelum kita bungkus, kita akan kalibrasi ulang ya. Setting warna putihnya lebih keluar lagi dibandingkan warna kuningnya. Karena devalutnya putih, memang chipnya sudah di bawah dan kita bisa menyeting ya. Oke, bohlam H4 ya, bohlam H4 GL3. Apa itu GL3? Apa itu bohlam GL3 ya? Tadi ada tamu. Bohlam GL3 itu adalah bohlam 3 warna. 3 warna ya, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Ya, bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Itu pada saat lampu dekatnya low beam ya, lampu dekat itu low beam, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi yang bisa berubah warna adalah pada saat mode di lampu dekat ya, seperti itu. Ini bagian low beam, ada payungnya ya. Saya menghimbau Anda kalau mau beli bohlam ya, yang payungnya menyerupai halogen. Jangan payungnya berupa daging dari body ya. Halogen payungnya seperti ini, seperti mangkok ya. Berusahalah beli LED yang seperti mangkok ya. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi anatomi LED Anda harus sama seperti halogen supaya hasilnya bisa lebih maksimal ya. Lampu dekat ini ada 2 buah chip ya, bisa kuning bisa putih. Chip putih ditaruh di bawah, chip kuning taruh di atas. Tujuannya kenapa? Supaya chip putih outputnya, cut off-nya lebih bagus dibandingkan kuningnya. Karena putih lebih dekat ke payung. Intinya gitu. Ya, ini sangat cocok dipakai di mobil yang maksudnya begini. Jadi kalau Anda tinggal di dataran tinggi yang tiap malam atau tiap sore ada kabut turun, mungkin Anda tinggal di Dieng atau tinggal di daerah Lembang yang pokoknya tiap ada
tiap ada hujan atau kabut yang lebih sering ya, Anda bisa membalik ininya. Kita balik nih. Tapi untuk panduan seperti itu lebih lengkapnya mendingan Anda WhatsApp saya ya. Nanti akan kita pandu kalau memang Anda lebih suka kuningnya yang ada di bawah. Jadi ini bisa dibalik, Bro. Ya, tapi defaultnya adalah begini. Ya, karena kita lebih mementingkan putih karena di Indonesia saya rasa ya musim hujan dengan musim panas, walaupun musim hujan tidak tiap hari hujan ya, seperti itu ya. Dan kabut mungkin hanya di daerah tertentu saja ya. Kalau di Jakarta, kota-kota besar mungkin nggak ada kabut ya. Kalau di Jakarta saya juga belum pernah ketemu kabut ya. Itu mujizat ya kalau di Jakarta ada kabut. Ya, jadi intinya putih lebih bagus di bawah. Kita setting seperti itu dan defaultnya seperti itu ya. Tapi ini bohlam enak sekali, adjustable, bisa dibulak-balik ya. Putih akan lebih bagus cut off-nya karena dia posisi di bawah. Tapi nanti kita sebelum kirim kita akan kalibrasi ulang ya. Kalibrasi ulang itu tergantung dari reflektornya ya. Makanya kenapa saya selalu kalau Anda sudah order saya minta foto depan mobilnya supaya saya bisa tahu patokan ininya ya. Lampu H4 itu pasti mempunyai garis begini, mau reflektor apapun. Nah, garisnya ini kan berbeda-beda tiap mobil. Ada yang ininya begini, ada yang nanti garisnya di sini, ada yang ininya pendek sekali, ada yang ininya tinggi, macam-macam, Bro. Makanya saya minta reflektor foto depan mobilnya. Ya, kalau mobil seperti Sejuta Umat, Avanza, Innova, Expander, Mobilio ya kita udah hafal lah. Ya, kenapa? Karena tiap hari makanan kita. Tapi kadang-kadang buat Anda yang mobilnya agak aneh-aneh yang jarang order, nah saya butuh foto capture, intinya gitu. Tapi saya kebanyakan sih hampir semua mobil punya ya. Nah, nanti ada hubungan dengan bukaan cut off-nya ya, bukaan cut off. Nanti kita praktekin deh. Ya, syarat bohlam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Watt dan luxnya dia level 30 watt ya. Levelnya 30 watt. 30 watt per 30 watt. Apa sih 30 watt per 30 watt? Lampu dekatnya 30 watt, lampu jauhnya 30 watt dan dia bergantian ya. Tidak bisa nyala berbarengan tapi bergantian. Jadi waktu low beam 30 watt, waktu high beam 30 watt. Nah, kita akan praktekkan ya. Ini warna putihnya lampu dekat ya, ini lampu jauhnya. Ya, ini lampu dekat, ini lampu jauh ya, 30 watt. Kita ganti warna dengan cara mematikan, menyalakan kembali, dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Ini lampu dekatnya putih kuning, lampu jauhnya putih tetap. Ya. Lampu jauh tetap warna putih. Nah, ini sorry kecoel, aduh. Ya, warna kuning lampu dekatnya, lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi, maksud saya mau menjelaskan begini, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat, bisa putih, putih kuning, kuning. Lampu dekat ini bisa berubah warna. Lampu jauh tetap warna putih. Mau di mode lampu dekat warna apapun, lampu jauh tetap warna putih. Ya, satu warna. Intinya itu. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Jadi tadi pertama adalah 30 watt, 3500 lux maksimum, 3 kali lebih terang dibandingkan halogen ya. Lampu jauhnya juga sama 30 watt ya. Lebih terang 3 kali juga dari halogen. Nah, syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Kenapa tidak boleh ngedrop? Ya, namanya bohlam bagus tidak boleh ngedrop, intinya itulah. Ya, kita nggak usah banyak jelasin lagi, pokoknya tidak boleh ngedrop. Bohlam ini sudah diuji di atas meja 24 jam saya nyalakan, wattnya segitu ya segitu aja. Ya. Kalau di ruangan mesin lebih panas, kalau Anda tes di meja aja ngedrop, Anda di ruangan mesin lebih ngedrop lagi, pasti ya. Ketiga, syarat bohlam bagus adalah adjustable. Bohlam ini harus bisa di-adjust. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Makanya kita harus mencari bohlam yang bisa di-adjustable ya. Kita akan praktekin sambil masang ya. Ini contoh saja ya. Kalau Anda masang di mobil ya, kelihatan tidak tuh di video ya. Kalau Anda masang di mobil ya, jangan lupa lepas dulu ininya. Ini bohlam tadi kan sudah dites, kita mendingan yang belum dites ya, akan kita praktekin ya. Lepas dulu ininya ya, perlakukanlah bohlam dengan hati-hati, jangan sampai jatuh ya, jangan sampai jatuh, pegang dengan baik ya. Anda lepas dulu ininya ya.
lepas dulu ininya ya. Aslinya kan ada halogen di sini, Anda lepas dulu halogennya, Anda pasang dulu ininya begini ya. Kaki 3 harus masuk dengan sempurna ya. Jangan belum sempurna Anda paksa pasang ya. Kakinya ada 3 selalu ya. Ini sebagai kaki senter, ini kaki senter di sini. Nah, Anda perhatikan deh, tiap-tiap mobil kaki senter itu tidak selalu di jam 12, ada yang di jam 11. Kalau dilihat dari sini ya ini jam 1, tapi kalau dilihat dari depan jam 11 ya. Kalau begini ya, ada yang jam 1, ada yang jam 12, macam-macam ya, ada yang jam 12.30. Intinya adalah Anda pasang dulu aja ininya. Ya, ininya udah dipasang, pasang karet dulu. Makanya kenapa saya bilang bolam harus di adjustable, karena tiap-tiap reflektor ininya berbeda-beda posisinya. Nggak selalu di jam 12, nggak selalu di jam 1 ya, bergeser. Nah, makanya kenapa Anda harus cari LED yang bisa di adjustable. Intinya itu ya. Jadi makanya kita bikin syarat nggak asal-asalan. Sudah ini terpasang, karet dipasang. Karet harus masuk dulu ya. Karet kalau sudah masuk ya, baru bohlamnya ya. Nah, karet ini harus ngepres, tidak boleh bocor. Kalau bocor nih headlamp Anda masuk debu, masuk air ya. Jadi karet ini original, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dibuang karetnya. Intinya seperti itu ya. Masuk bolamnya ya, pasin dulu. Kalau belum pas jangan dipaksa masuk. Jadi intinya adalah harus dengan perasaan gitu ya. Nah, udah masuk, putar, mentok, selesai. Bolam ini akan masuk, arahkan jam 11 ya. Sudah jam 11, kalau Anda lihat dari belakang seperti ini ya. Syarat ketiga bolam bagus harus bisa di adjustable. Apa arti adjustable ya? Ini harus bisa disetting ya, bisa diputar begini, terserah, bebas. Nah, panduannya adalah bagaimana untuk mobil apa, Anda silakan WhatsApp saya, akan kita pandu caranya ya. Buat yang sudah order, Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838. Kenapa harus kita setting ke jam 11? Supaya bayangan gelapnya tidak terkena di center ya. LED itu paling penting ya. Reflektor itu paling penting itu di bagian atas. Reflektor atas itu adalah fungsinya untuk memantulkan cahaya ya, supaya outputnya padat ya, Nah, misalnya kalau LED tersebut mempunyai bayangan gelap yang gede, tentu merugikan. Saya ngomong apa adanya, LED ini bayangan gelapnya gede. Kenapa? Karena chipnya chip pipih. Chipnya chip pipih, tidak ada lensa, beda seperti Cree. Mau tak mau, bayangan gelapnya gede. Sebenarnya Anda bisa modif ini, Anda bongkar, cuman itu merusak garansi. Jadi janganlah, mendingan ribet nanti Anda mau klaim garansinya ya. Nah, makanya syarat ke-5 itu soal bayangan gelapnya ini bolam gelap, tapi bisa di cover karena dia adjustable. Kita bisa buang dia bayangan gelapnya ke pinggir, tidak begini. Tapi nggak masalah, nanti seberusaha mungkin akan kita bikin sehorizontal mungkin ini payungnya, supaya membentuk cut off ya, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Syarat ke-6 adalah bolam tidak storing. Bolam ini nggak storing bro, saya jamin tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda. Syarat ke-7 soal pendinginan juga ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Nah, Anda lihat deh ya, ini karet, ini heatsinknya masih ada tembus, masih ada. Jadi heatsink ini tinggi bro, makin tinggi ini makin bagus sebenarnya. Untuk bolam H4 makin tinggi makin bagus, makin gede diameter makin bagus. Jadi kipas angin berputar, angin bisa keluar dari pinggir-pinggir sini ya, seperti ini. Angin bisa keluar dari pinggir-pinggir sini ya, makin bagus makin tinggi ya. Misalnya kalau yang nggak bagus itu tertutup ya. Nih tadi saya bilang ada tamu ya. Ini ada LED kiriman dari Pak siapa, Pak Darmawan kalau nggak salah. Sebentar, barangnya mana tuh tadi? Sebentar ya, saya ambil ya. Tadi saya bilang ada tamu, ada LED kiriman dari Pak Darmawan nih kalau nggak salah. Oh benar tuh, dari Pak Darmawan, Juragan Lampu, Jelambar Selatan 17 ya, dikirim pakai Grab. Nah, apa yang dia kirim? Ya, saya skip sebentar ya review saya ini. Apa yang dia kirim? Yang dia kirim adalah bolam F3. Ya, di sini tertulis ini hidup, di sini tertulis ini mati. Ya, kita bongkar sedikit ya. Jadi sekalian kita mereview. Saya ngomong apa adanya to the point. Makanya
kenapa kita membuat syarat bolam bagus untuk Anda bisa penuhi ya. Ini bola mati, saya nggak tahu mati apanya, kayaknya kipas anginnya deh kalau nggak salah. Soalnya pagi-pagi tadi saya bangun, saya terima WA minta tolong betulin kipas angin katanya. Nah, ini bolam F3 aslinya warna apa tahu nggak? Hitam. Kenapa ini bisa sampai merah begini? Overheat, kepanasan. Kenapa? Karena ininya nggak ada ketinggian. Kenapa nggak ada ketinggian? Nih, kita praktekin masang ya. Jadi kalau Anda membeli LED begini, sebenarnya Anda membunuh itu LED dengan secara pelan-pelan. Ya. Ini kita lepas dulu ya. Nah, Anda bisa lihat ya, ini kan ada celahnya. Jadi angin berputar, kipas angin berputar meniup ke situ, angin bisa keluar dari pinggir-pinggir sini. Bener nggak? Ya, jadi kipas angin itu bekerja dengan baik. Ya, karena ini ada sirip. Ya. Misalnya kalau dia tanpa sirip, artinya ya dia tertutup karet full. Jadi ini adalah tertutup. Jadi kipas angin berputar, angin nggak bisa keluar, jadi buntu. Intinya seperti itu ya. Nah, bolam ini saya bilang bagus. Kenapa? Karena heatsinknya gede. Ya, cukup. Nah, kita praktekin nih F3. Nah, kita lanjut ya. Tadi ada telepon. Jadi kalau Anda masang kan ininya dulu. Nah, ini bolam F3 sebenarnya bisa di adjustable, tapi adjustable-nya dia kurang oke. Kurang oke-nya kenapa? Jarak mainnya banyak. Tek, tek. Jadi jarak mainnya bukan slide. Kalau yang ini adalah slide. Jadi jarak mainnya lebih presisi. Sedikit aja bisa, ya. Sedikit aja bisa. Kalau ini jarak mainnya gede, ya. Jadi ini juga syarat bolam bagus ketiga terpenuhi, tapi jarak mainnya gede, ya. Soal pendinginan ini tidak terpenuhi, ya. Soal pendinginan, syarat ketujuh tidak terpenuhi. Syarat ketiga soal adjustable tadi jarak mainnya gede, bisa di-adjust tapi jarak mainnya gede. Dan payungnya ini ya, saya sudah bilang selalu kalau Anda mau bagus, payungnya harus menyerupai halogen. Ya, payung menyerupai halogen itu payung seperti begini. Anda lihat bola merek Philips deh. Philips terkenal dengan cut off bagus, tapi terang belum tentu. Ya, banyak orang beli Philips, bro. Ya. Cut off bagus Philips memang, dari mau generasi Philips tipe apapun cut off bagus, tapi dia tidak bagus di terangnya kurang. Tapi kalau cut off bagus, nah Anda pelajari bolam Philips, semua payungnya seperti ini, ya seperti itu. Makanya Anda mau cut off bagus harus seperti itu, jangan yang beli yang seperti begini, itu ya. Karena saya selalu ngomong begini, kalau ini kan berupa daging lebih dari body CNC, bukan berupa payung yang dibikin, ya seperti itu. Oke, kita mau masangkan ininya dulu nih, kita praktekin nih. Ya, mau masangkan ininya dulu, klipin, pasang karet dong. Ya, kita pasang nih karetnya nih. Ya, karet udah dipasang. Nah, bola masuk dong. Ya. Nah, bola masuk. Anda lihat nih, seperti ini. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini kipas berputar, tiup ke dalam. Ini mau keluar dari mana anginnya? Tuh, lihat mau keluar di mana anginnya? Ya, jadi sama dengan Anda membunuh ini LED tanpa pendinginan. Kenapa? Karena tertutup oleh karet, tidak ada bagian sirip-sirip yang nongol. Ya. Kalau sirip-sirip ini nongol, kipas angin berputar, ya. Ditiup ke situ, angin masih bisa keluar dari celah-celah pinggir ini, sedangkan ini tenggelam semua. Bagaimana angin bisa keluar? Ya, seperti itu. Makanya kenapa kita bikin syarat ketujuh. Sebenarnya kita bikin syarat ketujuh bolam bagus itu soal pendinginan supaya LED tersebut awet dan Anda bisa beli, Anda bisa pakai dengan hemat, dengan enak gitu. Nah, kalau kayak begini, kipas angin kan berputar. Angin ditiup ke situ, buntu bro. Angin mau keluar dari mana? Nggak bisa keluar bro, angin tuh. Ya, buntu tuh. Buntu mau keluar di mana? Ya, makanya kita membuat syarat itu bukan ngasal. Ya, masih banyak orang di luaran tidak percaya. Si Jungki itu bikin ngasal, terutama pedagang. Mentang-mentang bolam dia aja yang dia jual, makanya dia bilang bagus-bagus. Masih banyak yang berkomentar seperti itu. Saya sih ya
Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, ya nggak masalah ya. Nah, kenapa sih dia nggak mau bikin heatsink ininya lebih gede? Kalau ini dibikin heatsink lebih gede, ya dia lebih bagus, perfect istilahnya ya. Jadi ini benar-benar tidak ada tiupan angin. Jadi tertutup begini, bagaimana angin bisa tembus? Angin mau muter kayak mana? Ya. Nah, makanya kenapa kipas angin tipe-tipe begini banyak rusak, dan kebetulan ini kipas anginnya rusak. Ya, kipas anginnya rusak. Kenapa? Karena kipas kan berputar. Dia bilah-bilahnya kan ada sayap supaya angin kan tiup ke situ, bener nggak? Sedangkan di situ diblok, jadi anginnya kan nggak bisa ke situ, tendangan balik. Sedangkan si kipas muter terus dorong ke situ, jadi istilahnya si kipas berputar, angin tiup ke situ, di situ ditahan, tapi kipas angin terus-terusan muter ke situ, jadi angin balik. Jadi kerja kipas angin lebih berat. Berat dong, bro. Bener nggak? Dia berputar terus, nendang angin ke situ, tapi ke situ buntu, anginnya kan balik dong. Ya kan? Angin balik, jadi kerja kipas angin kerja lebih berat. Karena ini kan kipas angin brushless. Anda pelajari deh, Anda googling cara kerja kipas angin brushless bagaimana. Ya. Brushless itu kan kipasnya itu statornya itu sebagai dia diam. Magnetnya itu yang berputar. Nah, magnet itu bisa berputar karena di statornya itu, yang di bagian kumparannya itu dia bisa merubah medan magnet kan. Medan magnet itu kan berubah terus. Cuman kipas anginnya mutarnya lambat. Jadi kan pasti ada komponen yang kalah gitu loh. Anda pelajari deh. Saya juga belajar kenapa dia bisa banyak kipas angin rusak ya, seperti itu. Jadi sama dengan gini deh. Anda punya kipas angin di rumah, Anda colokin. Terus Anda tahan Anda punya kipas angin di rumah atau kipas angin komputer deh yang kecil aja. Fan-nya Anda pegang, terus Anda nyalain setrum buat dia nggak muter atau membuat dia lambat. Rusak nggak tuh kipas? Rusak, ya. Intinya seperti itulah. Kerjanya jadi berat, arusnya kan jadi gede. Arusnya gede, ada sensor efek Hall segala macem, jebol. Intinya gitu, ya. Makanya kenapa saya membuat syarat LED bagus seperti itu. Dulu syarat LED bagus kita nggak umbar, bro. Kita pegang sendiri. Kita sebagai pedagang kita pegang sendiri, tapi karena ada YouTube ya kita pelan-pelan kita share ya. Jadi supaya Anda sebagai pembeli paham seperti itu ya. Jadi ini bohlam F3. F3 sebenarnya pendinginannya parah ya, parah bro. Bukan cuma F3 sih. Kenapa? Kan saya selalu bilang kipas makin gede makin bagus. Heatsink makin gede makin bagus, dan dia belum dirajut oleh nilon tuh. Di sini kalah nih. Tuh. Ini mulai keriput-keriput, nanti lama-lama putus segala macam. Jadi kalau bisa Anda belilah LED yang sudah dirajut oleh nilon. Ya, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless. Jadi Anda tidak ribet ngumpet-ngumpetin ini driver. Anda tinggal colok. Selesai, nggak usah ngikut-ngikut ini driver, ya. Oke, ini untuk Pak Darmawan, nanti kita cek dulu ya bisa atau tidaknya. Ya. Ini kiriman dari Pak Darmawan nih. Ini menandakan ini LED overheat sekali. Kenapa? Karena ini warnanya hitam, tapi ini udah berubah menjadi emas, ya. Artinya overheat. Nah, udah overheat begini ngedrop pasti wattnya, nggak mungkin 40 watt, karena dia ini banyak orang iklan ini 40 watt. Memang 40 watt, tapi kalau sudah ngedrop cuma 20 watt, bro. Jadi saya lebih prefer kita jualan yang 30 watt dari awal sampai akhir. Udah itu aja, tidak ngedrop, ya. Oke, kita lanjut reviewnya ya. Ini untuk Brio Avanza, nanti abis ini kita akan kalibrasi ya. Syarat bohlam bagus saya sudah jabarkan, ada 7, 1 watt dan luxnya harus gede, kedua stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, bohlam ini nggak bisa diservis, rusak, buang karena chipnya bentuk chip PP. Kelima adalah bayangan gelap kecil dan tidak terlalu gelap. Bohlam ini bayangan gelapnya gede, ngomong apa adanya, to the point. Karena syarat ketiga terpenuhi, dia bisa adjustable, bayangan gelap itu bisa kita geser ya. Ketujuh, soal pendinginan ini paling bagus. Karena penting soal pendinginan, karena kita butuh LED yang awet, bener nggak? Terang doang, tapi kalau nggak awet juga percuma, bener nggak?
Ya, jadi makanya perlu pendinginan. Ya, pendinginan itu ya saya udah ngomong ini tertutup oleh karet, tapi kan masih ada sisa, jadi masih bisa angin keluar. Jadi kipas angin tidak kerja berat. Kipas angin brushless rusak itu karena dia kerja berat, arusnya meningkat. Jadi si chip-chip transistor itu jebol di dalam, ya, seperti itu. Bohlam ini 3 warna, bisa error nggak? Bisa. Asal cara pakainya bener, aman. Bagaimana cara pakai benernya? Anda kalau mau mematikan, Anda mau mengganti mode, Anda mematikan saklar switch lampunya, tunggu 1-2 detik baru nyalakan kembali, ya. Jadi cara mengganti warna adalah dengan mematikan saklar lampu, terus menyalakan kembali. Tunggu jeda 1-2 detik baru nyalakan kembali. Contohnya seperti ini. Ini nyala putih, Anda matikan, nyalakan kembali. Dia akan berubah modenya menjadi warna putih kuning. Matikan, nyalakan kembali. Tunggu 1-2 detik baru nyalakan kembali. Sama dengan Anda posisi high beam. Jangan terlalu kasar high beamnya, 1 detik maksimum 2 kali. Kalau Anda high beamnya barbar, dia akan error, dia akan shutdown, dia akan mati, mematikan diri, ya, mematikan diri. Nggak apa-apa, Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit, Anda nyalakan kembali, dia akan normal, seperti itu, ya. Kenapa sih waktu high beam dia error? Kalau Anda terlalu kasar, karena si driver membaca bahwa tegangan setrumnya tidak stabil, makanya dia shut off, seperti itu, ya. Di dalam driver ini ada memori, jadi Anda memorinya harus discharge full, baru dia akan berubah modenya. Kalau belum discharge full, jadi contohnya Anda mematikan saklar lampu, nyalakan kembali terlalu cepat dalam waktu seperkian detik, dia akan error, ya. Dia akan error karena belum discharge full, dan kemungkinan akan tidak berubah warna, ya, seperti itu. Jadi Anda cara pakai harus benar. Cara pakai benar Anda aman, intinya gitu, ya. Error warna tidak berubah kemungkinan ada, tapi intinya ini bohlam high quality, bukan bohlam abal-abal, ya. Barang sebelum dikirim akan kita cek, nanti akan kita kalibrasi ulang, ya. Apa yang dikalibrasi ya payungnya, jarak fokusnya, ya, dan kita juga akan cek fungsinya nyala atau tidak ini. Kalau tidak nyala kita tidak mau kirimkan, ada garansi juga, Anda silakan kalau ada bermasalah komplain ke kita akan tukar baru, saya akan tukar ke distributor, ya. Common ground, common positif harus bisa, ya, karena mobil-mobil di Indonesia ada yang common ground, ada yang common positif. High dan low bisa, ya. Intinya musuhnya LED adalah panas. Kalau panas adalah rusak. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai LED tersebut terlalu panas, overheat, ya. Makanya Anda harus mencari LED yang ada heatsinknya gede. Banyak orang di Indonesia hanya berpatokan pada watt. Pak, saya mau bohlam yang wattnya gede, paling terang. Padahal ada syarat lain yang mendukung dia, gitu loh, ya. Dan pedagang lain nggak mungkin menjelaskan. Intinya seperti itu. Kita jelaskan ngomong apa adanya, karena saya selain berdagang saya juga hobi, ya. Saya juga sering mencoba, saya juga pakai sendiri di mobil sendiri, jadi tahu apa permasalahannya, apa yang sering dialami, ya. Bohlam 3 warna memang banyak kejadian error, tapi intinya adalah bohlam ini bisa reset, ya. Bohlam-bohlam ini Anda jangan praktekkan di tipe-tipe lain karena nggak bakal bisa soal reset, ya. Ya. Bohlam common ground, common positif harus bisa, kita coba ini posisinya, ya. Bohlam ini paling terang bro, 3 warna saat ini, ya, 2021. Jadi belum ada yang menyaingi dia untuk bohlam 3 warna paling terang. Pendinginan, heatsink bagus, dia sudah double cooper, ya. Double cooper PCB. F3 tadi single heat pipe, ya. Ini double cooper, ya. Heatsinknya gede, istilahnya untuk pendinginan lebih safety dibandingkan tadi, ya. Jadi kalau Anda beli bohlam tadi F3 itu, Anda beli untuk membunuh itu LED. Memang jangka pakainya agak lama, tapi dia ngedrop 20 watt paling itu, ya. Karena kenapa? Pendinginannya nggak ada. Oke, ya, cukup. Saya kalibrasi dulu, nanti kita bungkus, nanti kita lanjut videonya. Terima kasih. Ini review terakhir, ya, untuk bohlam hari Minggu ini. Ini untuk Avanza Veloz 2017. Tadi sebelumnya juga ada Avanza 2017, tapi versi tipe G, ya. Jadi H4. Kalau Veloz menggunakan H11. Ya, jadi bohlam Veloz itu adalah proyektor H11, bawaannya adalah halogen, ya. Kita akan mereview bagaimana bohlam H11 Veloz ini untuk proyektor, ya. Jadi syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya harus gede, kedua harus stabil, ketiga adjustable, keempat
serviceable, ke-5 bayangan gelap kecil, ke-6 tidak storing, ke-7 pendinginan bagus. Jadi ini bohlam memenuhi 7 syarat ya untuk Avanza Veloz. Bisa juga untuk Toyota Fortuner VNT Turbo, Toyota Sienta ya, kalau di Honda BR-V, CR-V, HR-V, di Suzuki R3 ya. Jadi sama proyektornya menggunakan H11 halogen ya. Nah, bohlam ini lebih mementingkan bisa di adjustable dan bayangan gelap kecil. Kenapa? Karena output pakai proyektor itu pasti tipis. Tapi walaupun tipis, halogen standar diukur cuma 900 lux kira-kira menggunakan alat ukur light meter di sini ya. Itu sekitar 900 lux, sedangkan bohlam ini 3100 lux. Jadi intinya sudah lebih terang 3 kali daripada halogen. Tapi masih kadang-kadang ada orang yang bilang merasa kurang terang karena outputnya tipis. Ya, itu karena karakter dari proyektor. Karakter dari proyektor apa sih? Outputnya lebar, spread, rata, ada cut off, tapi nggak bisa tebel, tapi tipis outputnya. Ya, kenapa saya ulang-ulang? Kadang-kadang kita sudah berbicara begini, masih banyak lagi yang bertanya melalui WhatsApp, dia nggak nonton atau ya makanya kenapa saya ulang terus. Mungkin bagi Anda bosan yang sudah paham, tapi masih banyak di luaran yang belum paham ya. Jadi pakai proyektor bukan membuat lebih terang sebenarnya. Memakai proyektor itu cut off rapi, betul. Output kalau mau padat tidak bisa, sulit untuk pakai proyektor output padat, biayanya mahal sekali. Ya, kebanyakan kalau pakai proyektor itu ya dia rata outputnya. Ya, oke. Pemasangan tinggal PNP sebenarnya ini untuk Avanza Veloz tidak ada yang ribet, tinggal colok soket saja. Kalau colok soket begini nggak nyala ya tinggal dibalik. Ya, waduh, knalpot tuh, motor berisik lewat ya, polusi suara itu, ya polusi suara. Saya menjual bohlam seminimal mungkin polusi cahaya ya. Saya juga tidak mau merugikan orang lain ya. Anda beli di saya berharap bohlam saya tidak menyilaukan orang lain. Ada cut off ya. Saya mengutamakan cut off ya. Walaupun tidak bisa semaksimal mungkin, tapi kita berusaha dimaksimalkan ya. Jangan sampai polusi cahaya. Saya tidak mau Anda pakai enak, orang lain dirugikan ya. Kalau Anda ganti knalpot motor, terus terang itu merugikan orang lain. Polusi suara ya. Kadang-kadang ada orang beralasan kalau gua pakai knalpot racing orang lain minggir ya. Oh, si orang lain bisa aware terhadap kita bahwa kita mau lewat gitu ya. Tapi kita lagi membuat video begini atau kita lagi ngobrol dengan customer, tiba-tiba itu motor lewat geber-geber segala macam ya, kita merasa terganggu ya. Nah, ini satu lagi motor King nih lewat. Tuh, kedengeran nggak? Berisik. Saya jual lampu jangan sampai polusi cahaya ya. Jangan sampai mengganggu orang lain ya. Anda enak, saya juga tidak mau Anda mengganggu orang lain ya, karena kita hidup harus bisa berdampingan ya. Jangan cari musuh, intinya itu ya. Saya juga nggak mau mengganggu orang lain. Makanya motor saya setelah ada keluar peraturan bahwa knalpot harus standar, harus sesuai dengan DB, motor saya motor gede saya ganti loh knalpotnya original tuh ya. Dulu saya pakai Akrapovic, saya punya Two Brother. Rencananya hari ini kan saya mau touring ke Citorek tuh ya, knalpot saya sudah standarin loh tuh ya. Jadi saya orangnya to the point ya, saya tidak mau melanggar aturan, saya juga tidak mau merugikan orang lain ya. Saya juga mereview lampu apa adanya, saya tidak mau sebagai calon customer saya Anda enak terang tapi mengganggu orang lain ya. Oke, kita lanjut. Ini bohlam ya, penting. Kenapa perlu adjustable kalau di proyektor? Supaya outputnya bisa lebih maksimal, cut off keluar ya. Ini bohlam dipasang, jangan lupa ini kan ada kaki 3, di sini juga ada kaki 3. Kaki 3 itu harus pas baru masuk, baru diputar. Jangan belum pas udah diputar. Pemasangan tinggal PNP kok ya. Masang 10 menit selesai ya, tidak perlu buru-buru. Kalau nggak mengerti Pak, tanya saya ya di WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa beli melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, reseller Juragan Lampu, atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa beli transfer BCA, kirim menggunakan JNT ya. Pasang ya, putar searah jarum jam, kunci. Jangan lupa arahkan ininya vertikal.
Makanya kenapa LED ini ada garis patokan harus vertikal, jangan horizontal. Jangan horizontal, jangan miring, jangan, pokoknya vertikal aja. Kenapa? Karena vertikalnya dia adalah vertikalnya ini. LED ini adalah tipe sorotan samping, jadi harus vertikal, ya, harus vertikal. Nanti kita akan praktekkan apa yang terjadi kalau Anda pasang horizontal. Tapi kalau Anda suka ya nggak masalah. Tapi intinya adalah LED ini syarat ketiga bisa di adjustable, ya. Syarat pertama, watt dan luxnya harus gede, dalam arti adalah harus sesuai spesifikasi. LED ini cuma 30 watt, cuma 30 watt. Tidak bisa 40 watt, tidak bisa 50 watt, tidak bisa 60 watt, ya. 30 watt real, diukur melalui alat ukur wattmeter. Terangnya 3100 lux, bohlam standar cuma sekitar 900 lux halogen. Jadi sudah 3 kali lebih terang, ya. Kedua adalah harus stabil. Bohlam itu kalau sudah 30 watt ya harus 30 watt, tidak boleh nanti ngedrop segala macam gitu, ya. Jadi harus stabil. Ketiga adalah adjustable. Bohlam ini bisa di adjustable. Adjustable itu kalau sudah dipasang ya ini bisa ke kiri, ke kanan, maju, dan ini bisa ditarik mundur, bro. Tarik mundur sedikit, takut jatuh, nggak perlu, ya, karena memang bohlam ini bisa di adjustable, ya. Devalute-nya adalah dorong maju vertikal, ya, seperti itu. Keempat, serviceable. Bohlam ini bisa diservis dalam arti chipnya bisa di replace selama stok chipnya ada. Video ini dibuat mulai dari 2020, sekarang 2021. Selama stok chipnya ada kita bisa replace, ya. Kelima adalah bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini penting, tidak boleh gelap dan tidak boleh terlalu besar. Bohlam ini hampir tidak ada bayangan gelap, ya, dan tidak gelap, ya. Kita kasih lihat tuh. Bayangan gelapnya kecil sekali dan hampir tidak ada bayangan gelap, ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Ya, intinya seperti itu. Kenapa? Karena bohlam halogen itu butuh 360 derajat, ya. Output dari halogen itu 360 derajat, tidak ada bayangan gelap. Sedangkan ini tipe sorotan samping. Yang kesini bakal gelap, kesini bakal gelap. Karena LED ini ada lensa, jadi dibantu, ya. Saya pernah memotong ini, diratain, outputnya jadi nggak bagus, ya. Jadi nggak bagus. Tujuan dia ada lensa adalah untuk membiaskan, jadi lebih 180 derajat, ya. To the point, ngomong apa adanya. Jadi chip ini lebih bagus karena ada lensa dibandingkan chip pipih, ya, chip kepeng. Keenam, tidak storing, ini penting. Kenapa? Karena banyak LED storing mengganggu radio, mengganggu kerja elektronik di mobil Anda yang Anda tidak bisa rasakan, ya. Sensor-sensor mobil Anda ternyata terganggu. Mobil Avanza 2017 kan sudah throttle by wire, ya. Jangan sampai nanti waktu Anda menyalakan lampu malam hari jalan kok Anda harus injek gasnya dalam. Jadi itu artinya adalah terganggu fungsi kerja ECU mobil Anda, ya. Yang paling gampang adalah terhadap radio. Mobil, jadi Anda jalan naik mobil dengerin radio, pas lampu nyala radio Anda mengecil suaranya. Ada yang seperti itu LED-nya. Nah, kalau ini LED saya jamin tidak ada masalah, ya. Kabel sudah dirajut oleh nilon tahan tarik driverless, jadi tinggal colok. Anda nggak perlu ngiket-ngiket drivernya yang ribet, ya. Ketujuh, pendinginan ini sudah double cooper. Sudah double cooper, ya. Tidak ada hubungan antara bagian luar dengan bagian dalam. Jadi maksudnya adalah ini sudah terpasang, ini adalah di bagian di ruangan mesin, ini bagian di dalam headlamp. Antara bagian di dalam headlamp dengan ruangan mesin tidak ada hubungan sama sekali karena ini LED tidak ada bolongan, tidak ada bolongan, ya. Biasanya LED yang harganya murah atau zaman tahun jebot punya ada bolong di sini. Jadi bolong di sini ada hubungan dengan di bagian luar. Jadi kipas angin berputar, angin bisa masuk lewat sini. Itu sebenarnya merugikan. Kenapa? Debu masuk, air masuk, intinya itu. Debu masuk ya jadi headlamp Anda kotor. Air masuk satu titik aja bisa menyebabkan mengembun, berjamur di dalam, ya. Kalau ini tidak ada hubungan. Jadi hubungannya adalah hanya batang tembaga di tengah, pendinginan, ya. Jadi benar-benar terisolasi antara bagian belakang di ruangan mesin dengan bagian yang di dalam headlamp, ya. Kipas angin berputar, angin akan keluar di sisi-sisi sini, di heatsink, ya. Dia tidak akan tembus ke dalam. Kalau yang tembus ke dalam merugikan intinya. Kenapa? Ya debu, air, intinya itu aja, ya. Jadi ini LED spesifikasinya sudah sesuai syarat ketujuh, ya. Pendinginan, soal pendinginan. Kalau LED yang ada bolongannya, ya, itu adalah LED tahun jebot. LED tahun lama, tahun pertama kali keluar ada lobangnya itu, jadi ada transfer udara dari luar bisa masuk ke dalam, itu nggak bagus, ya. Oke, kita akan coba praktekkan nyalakan
Ya, kita praktekin nih nyalanya. Anda bisa lihat di tembok hasil outputnya ya. Seperti ini hasil outputnya, lebar saja ya. Nah, Anda bisa setting ininya putar, tuh bisa. Anda mau tarik mundur, ya bisa. Jadi Anda tarik mundur, efeknya apa? Dia akan lebih dekat ke mobil Anda, ke bumper mobil Anda, ya seperti itu. Nah, ini dorong maju, jadi dia lebih dekat. Saya sudah banyak bahas kok soal ini ya, jadi Anda juga bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Silakan ditonton. Jadi intinya adalah ini full adjustable, maju mundur putar ya. Devalute adalah dorong maju vertikal. Jangan lupa dorong maju vertikal. Anda kalau mau mencari fokus ya Anda tinggal tarik sedikit ya atau putar sedikit. Bagaimana nanti kalau soal kalibrasiannya kalau belum paham ya Anda silakan WhatsApp saya ya. 0898 269 3838. Ya, ini untuk Avanza Veloz 2017. Karakter menggunakan proyektor memang ya spread lebar gitu ya. Tadi saya belum tunjukkan hasilnya waktu dia horizontal ya. Jadi LED ini harus vertikal bukan horizontal ya. Nah, ini kalau horizontal seperti ini outputnya ya. Memang dia lebih padat di tengah tuh, tapi cut off-nya kurang begitu bagus. Tapi kalau buat Anda yang suka begini ya, monggo, nggak masalah, bebas. Ya, karena LED ini full adjustable kok. Ya, ini adalah horizontal, ini adalah vertikal. Lihat bagus mana. Ini vertikal, ini horizontal. Bagus mana? Memang kalau horizontal lebih tebel ya, lebih padat di tengah, tapi cut off-nya kurang begitu bagus. Tapi kalau horizontal cut off lebih bagus, ya. Makanya kenapa saya bilang syarat ketiga bolam itu harus adjustable. Itu saya ngomong ada alasannya, ada pembuktiannya, ya. Oke, karet ini pun juga tebel ya karetnya, jadi nggak usah khawatir. Banyak orang ganti-ganti karet dengan bolam original, dicopot, diganti-ganti karena kurang ngepres ya. Karet ini penting bro, harus tebel. Kenapa? Karena ini untuk membatasi ya air nggak masuk segala macam, gitu ya. Karet ini penting, karet ini tebel, ya. Oke, cukup reviewnya ya. Tinggal pasang, tinggal PNP. Buat Anda yang mau order, yang belum order, saya tunggu ordernya. Oke, terima kasih.